باليمين. أما بعد فأوصي نفسي وإياكم أيها المسلمون وأيتها المسلمات بتقوى الله عز وجل رب الأرض والسماوات فإنه قد فاز المتقون. Dan saudara-saudari jemaah salat subuh di Masjid Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu Pekanbaru, ataupun saudara dan saudariku yang mendengarkan melalui Radio Rabbani 91,1 FM, ataupun yang menyaksikan melalui media dimanapun berada. Alhamdulillah, subuh ini kembali kita nikmati di sini. Mudah-mudahan Allah menerima ibadah salat kita, mengabulkan dan mendengar doa dan permintaan kita. Semoga Allah SWT mencatat kita di antara hamba-hambanya yang senantiasa bersyukur kepadanya. Wa qalilun min ibadiyas syakur. Padahal kata Allah, sedikit di antara hambaku yang pandai bersyukur. Oleh itu kita sangat berharap kepadanya, mudah-mudahan kita termasuk yang sedikit itu, amin. Dan semoga semakin banyak hendaknya hamba-hamba Allah yang senantiasa bersyukur kepadanya. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah, selawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga selawat bersambung pula kepada para istri, anak-anak, cucu dan keturunannya, para sahabat dan para tabi'in yang senantiasa setia, serta siapapun kaum muslimin dan muslimat yang istiqamah mendirikan dan menegakkan ajaran sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin dan muslimat, di hari baik ini kita juga tak lupa berdoa untuk para orang tua kita, ayah dan ibu, serta saudara, karib kerabat, andai tolan, para sahabat, dan khususnya guru-guru kita, para ustadz, ustadzah, para abuya, para umi, para kiai dan nyai, dan para ulama secara umum, khususnya imam kita Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, yang pada pagi ini kita bersamanya melalui kitabnya Ar-Risalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma'asyiral kiram, sampai pada bab an-nasikh wal mansukh alladhi tadullu alaihi sunnatu wal ijma'. Tentang an-nasikh wal mansukh alladhi tadullu alaihi sunnatu wal ijma', yang dibuktikan oleh as-sunnah dan al-ijma'. Jadi yang menunjukkannya, yang membuktikannya adalah as-sunnah dan ijma'nya para ulama. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah, an-nasikh, kalau an-naskhu maknanya raf'ul hukmi syar'iyyil mutaqaddim bidalilin syar'iyyin mutaakhir. An-naskhu adalah mengangkat hukum syar'i yang dahulu, yaitu diganti dengan hukum syar'i yang baru dengan dalil yang syar'i. Jadi hukum yang lama diangkat dengan dalil syar'i yang baru, mesti dalil syar'i, bukan dalil akli. Ya, karena ada dalil naqli, ada dalil akli. Dalil syar'i yaitu dalil yang datang dari Al-Quran atau As-Sunnah An-Nabawiyah. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, kalau begitu an-nasikh yang menasakh berarti dalil syar'i yang datang kemudian.
Wal mansukh adalah hukum syar'i yang terdahulu. Berarti nasikh yang menasakh, al-mansukh dan yang dinasakh. Yang dibuktikan atau ditunjukkan oleh as-sunnatu wal ijma'. Jadi yang membuktikannya adalah sunnah dan ijma'. Mungkin dari ayat tidak ada dalalahnya. Dari ayat tidak ada dalalah yang menunjukkannya bahwa ini dinasakh, ini yang menasakh. Tapi ditemukan dalam as-sunnah dan ijma', yaitu dengan petunjuk as-sunnah dan al-ijma'. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah. Berkata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah di Al-Niyah 393, qala Allah tabaraka wa ta'ala, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, kutiba alaikum idza hadara ahadakumul mautu in taraka khairanil wasiyatu lil walidaini wal aqrabina bil ma'rufi haqqan 'alal muttaqin. Haqqan 'alal muttaqin. Diwajibkan kepadamu apabila salah seorang dari kalian datang masa meninggalnya atau mati, intaraka khairanil wasiyah, ketika akan mati, andainya dia meninggalkan khairan, yaitu peninggalan, arti kebaikan. Khairan aslinya adalah kebaikan, tapi juga digunakan untuk harta benda. Al-khair artinya diantaranya adalah harta benda, karena memang dia sumber kebaikan. Kitanya dengan menunaikan berbagai kewajiban kita, khususnya kewajiban nafkah, kewajiban zakat, kewajiban sedekah dan sebagainya, maka disebut dengan khair. Intaraka khairanil wasiyah, diwajibkan ketika akan meninggal seseorang bila punya harta berwasiat. Berarti hukum wasiat pada asalnya wajib. Nah, untuk siapa? Lil walidaini, wajib berwasiat untuk kedua orang tua. Wal aqrabin, dan karib kerabat, maksudnya ahli waris. Al aqrabin wa anzir ashiratakal aqrabin, yang paling dekat tentu yang mendapatkan warisan. Bil ma'rufi, yaitu yang dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang ma'ruf. Haqqan 'alal muttaqin, ini kewajiban atas orang-orang yang bertakwa, wajib bagi orang yang bertakwa itu melaksanakannya. Nah, kemudian beliau menyebutkan pula firman Allah SWT, qala Allah berfirman, walladzina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwajan wasiyatan li azwajihim mata'an ilal hawli ghaira ikhraj فإن خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم. Ayat lain, siapapun orang-orang yang meninggal di antara kalian, wa yadharuna azwajan, dan meninggalkan para istri. Meninggalkan para istri berarti banyak dia, karena yang wafat banyak juga tadi Pak, bukan sendiri kan. Wallazina, ini gembira terus kalau banyak. Jadi wallazina, mereka kan banyak tuh, tentu istrinya banyak pula, bukan satu orang tadi kan. Nah, azwajan, meninggalkan para istri. Apa itu? Wasiyatan li azwajihim, mesti berwasiat untuk istri-istrinya. Jadi masing-masing berwasiat untuk istrinya, wajib lagi ya wasiat. Mata'an ilal hawli ghaira ikhraj, di samping mata'an diberikan mut'ah, yaitu biaya hidup sebagai hadiah untuk
istrinya itu selama setahun tak boleh dikeluarkan dari rumahnya, rumah suaminya. Berarti suami istri yang ditinggalkan oleh suaminya, dan istrinya kan tinggal di rumah suaminya kan, bila rumah itu sekalipun rumah suaminya, dia selama 1 tahun tak boleh dikeluarkan dari rumah itu, ditambah biaya hidupnya dan wasiat. Fa in kharajna, tapi bila mereka sendiri yang keluar, mana tahu keluar karena orang tuanya lebih berada misalnya, atau lebih nyaman di rumah orang tuanya, atau sampai iddahnya banyak pula yang melamar. Nah, mana tahu kan iddahnya berapa? Yang meninggal 40 hari. Ya, cepat sekali 4 bulan 10 hari ya. 3 bulan ini cepat sekali nasi. 4 bulan 10 hari bagi yang meninggal suami. 4 bulan 10 hari. Kalau laki-laki berapa iddahnya kalau meninggal istrinya? Enggak ada ya. Ini tidak adil nih tuh. Nah. Langsung ya. Jadi malamnya langsung akad. Teganya bapak saya. Orang dah setahun pun masih belum boleh juga kadang. Subhanallah. Jadi laki-laki langsung meninggal, akad lagi lah bapak. Boleh, tapi siap-siap jadi bahan dibuli orang kita. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, tidak apa-apa. Orang sakit awak senang, iya kan? Orang sakit awak senang, biarin aja. Kalau bisa. Jadi malah siang ini meninggal, malam akad nikah. Jadi di sambutannya saya tidak tahu nih, apakah bersedih karena meninggal yang lama atau gembira karena dapat yang baru. Iya, sabarlah dulu Pak, sabar 3 bulan Pak ya. Masyaallah kiram dirahmati Allah SWT. 3 bulan pun masih ceritakan orang juga tuh Pak. Jadi 3 tahun dulu. 3 tahun kita ada pensiun pula. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Fa in kharajna, apabila mereka keluar sendiri tanpa disuruh, fala junaha alaikum fima fa'alna fi anfusihinna min ma'ruf, maka tidak berdosa kalian apapun yang dilakukannya selama dalam keadaan baik, selama yang dilakukannya itu yang ma'ruf. Wallahu azizun hakim, Allah maha perkasa lagi maha bijaksana. Berkata Imam Syafi'i rahimahullah, فأنزل الله ميراث الوالدين ومن ورث بعدهما ومعهما من الأقربين وميراث الزوج من زوجته والزوجة من زوجها. Maka kemudian Allah turunkan ayat atau hukum warisan untuk kedua orang tua. Tadi kan wasiat, lalu turun ayat yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unthayain sampai seterusnya. Kemudian ayat tentang warisan, walakum ma taraka azwaj walakum ayat tentang warisan untuk orang tua dan para ahli waris lainnya. Wa man waritha ba'dahuma, dan siapapun ahli waris setelah keduanya, artinya setelah keduanya atau bersama keduanya, minal aqrabin, dari karib kerabat, yang mewarisi misalnya setelah orang tua datuk. Artinya kalau orang tua tak ada, berarti datuk mewarisi. Kalau nenek enggak ada, orang tua enggak ada, nenek mewarisi. Tapi kalau ada berarti tidak mewarisi. Demikian juga kalau anak ada, cucu tak dapat. Tapi kalau anak tak ada, cucu dapat. Itu maksudnya yang mewarisi setelahnya, yang mewarisi setelah mereka. Au ma'ahuma, atau bersamanya. Yang mewarisi bersama orang tua, ya anak kita. Misalnya saya meninggal, saya masih punya ayah dan ibu, dan juga punya anak-anak, maka anak-anak saya mewarisi bersama orang tua saya. Cuma karena anak ada, orang tua
dikurangi bagiannya, ya, dikurangi bagiannya menjadi 1/6. Kenapa kurang? Pertama dah tua juga, tidak bakal juga banyak makannya lah. Yang kedua, andainya datuk dan neneknya kekurangan dan perlu miskin, maka cuculah yang mengurus, ya, pindah kewajiban ayahnya ke anaknya. Makanya yang selalu Allah Subhanahu wa taala Maha tahu, yang punya tanggung jawab lebih besar biasanya dapat bagian lebih besar. Itulah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Makanya suami kalau meninggal, istri dapat berapa? Setengah. Walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakun lahunna walad. Kalau tidak punya anak. Kalau punya anak, lupa lagi, pindah yang setengah tadi ke anaknya, dia dapat 1/4. Anaknya dapat nanti bagian terakhir, tapi terakhirnya banyak biasanya, ya, bagian terakhir itu bisa saja nanti 2/3 atau lebih atau kurang. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT. Jadi fa anzalallahu miratsal walidain wa man waritha ba'dahuma wa ma'ahuma. Lalu Allah turunkan tentang warisan untuk orang tua, ayah dan ibu, dan siapapun yang menjadi ahli waris setelahnya, au ma'ahuma, atau bersamanya, minal aqrabin, dari orang-orang terdekat kerabat. Wa mirathaz zawji min zawjatihi. Allah juga turunkan warisan bagi seorang suami bila istrinya meninggal. Jadi warisan untuk suami dari istrinya. Walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad. Kamu dapat setengah dari warisan istri-istrimu kalau mereka tak punya anak. Kalau tidak, mereka tak punya anak. Kalau mereka punya anak, falakumur rubu' mimma tarakn. Kalau seandainya punya anak, dapat 1/4. Kok kurang jadinya? Kalau gitu tidak usah aja punya anak. Jangan, karena anak itu lebih berharga dari warisan. Makanya jangan berkelahi gara-gara warisan dengan anak. Anak itu lebih, ini ada lucu kadang nih, ya, ama bercakap semua cokak sama anaknya sendiri gara-gara warisan, kan rugi betul lah. Anak juga lebih rugi lagi, jadi anak durhaka pada orang tuanya. Tapi begitulah kaum muslimin, bila harta tidak diiringi dengan pendidikan agama yang baik. Makanya tuan-tuan, didiklah anak seberapapun biayanya, tapi pendidikan yang baik. Tapi jangan cari harta lalu lupa mendidik anak kita, nanti jadi sumber musibah itu harta. Ya, sudah terlalu banyak kita dengar dan selalu sering kita lihat bagaimana ayah dituntut oleh anaknya. Dia kan baru-baru ini, masya Allah, anaknya seorang pengacara, masya Allah, itu hebat dia nuntut ayahnya. Nah, subhanallah, na'udzubillah, thumma na'udzubillah. Ya, kalau sudah masih hidup begitu dia dengan orang tua, kalau mati, makanya kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, jangan lupa untuk mengusahakan jadi anak-anak yang saleh tadi. Nah, kemudian wazaujati min zaujiha, juga warisan istri dari suaminya. Berarti sudah ada, berarti wasiat tadi nggak ada. Tadi kan pertama wasiat yang wajib kan, sekarang Allah berikan warisan. Nah, sekarang ayat itu, apakah maknanya dua-duanya masih berlaku? Di samping wasiat ada warisan, atau yang berlaku sekarang adalah salah satunya? Faqala al-imam rahimahullah, fakanatil ayatani muhtamilataini. Kedua ayat tadi, ayat yang pertama yaitu wasiat untuk orang tua, ya kan? Kenapa? Kutiba alaikum idza hadara ahadakumul mautu in taraka khairanil wasiyatu lil walidaini wal aqrabin. Diwajibkan bagi orang yang akan meninggal untuk berwasiat, bila meninggalkan harta, untuk berwasiat untuk orang tua dan kerabatnya.
Kemudian ayat yang kedua adalah walladzina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwajan wasiyatan li azwajihim mata'an ila hauli ghaira ikhraj sampai akhir ayat. Nah, ini kan wasiat. Setelah itu turun tentang warisan yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unthayaini sampai wasiyatan min Allah. Sampai wasiyatan min Allah sampai ujung ayat. Nah, kedua ayat itu kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah muhtamilataini, mengandung dua kemungkinan. Apa itu? Li'an tuthbita al-wasiyata lil walidaini wal aqrabin wal wasiyata lizauj wal miratha ma'al wasaya, yaitu menetapkan wasiat untuk kedua orang tua dan karib kerabat serta wasiat untuk suami atau istri, wal miratha ma'al wasaya, bersama wasiat itu ada warisan. Artinya kalau dua-duanya mungkin, maka bila ada orang meninggal tetap dia berwasiat untuk ayah sekian, untuk ibu sekian, untuk istri sekian. Setelah dia meninggal, betul-betul meninggal, lalu harta tadi dibagi. Tentu yang pertama ditunaikan wasiat. Misalnya wasiat untuk ayahnya 1 juta, wasiat untuk istrinya 2 juta, dan seterusnya. Harta yang ditinggal 10 juta misalnya. Berarti tinggal 7 juta. Yang 7 ini berlaku lagi hukum warisan yang disebutkan. Kalau tadi 7 juta, nah berarti istri karena tidak punya anak dapat 1/4. 1/4 dari 7 berapa, Pak? Payah baginya, bikin aja 8 juta lah dulu ya, biar mudah. 1/4 dari 8 juta, 2 juta. Kemudian selebihnya untuk anak-anaknya. Kalau ada orang tuanya, dapat 1/6. Nah, 1/6 dari 8 berapa? Payah lagi ngitungnya, jadi kan 6 juta. Ya kan tinggal 6 lagi. Enggak, dari semuanya 6, 1/6. Nah, kemudian baru asabah untuk anak-anak kalau ada tadi. Baik. Nah, apakah ini yang berlaku atau yang lain? Yang lain. Ya, berkata Imam Syafi'i, apakah fakanatil ayatani, kedua ayat itu muhtamilataini, menandung dua kemungkinan. Li'an tuthbital wasiyata lil walidain, yaitu untuk menetapkan wasiat untuk dua orang tua, wal aqrabin dan karib kerabat, wal wasiyat liz zauj, wasiat untuk istri atau suami, wal miratha ma'al wasaya, dan warisan bersama wasiat-wasiat, fayakhuduna bil mirathil wasaya, sehingga mereka dapat bagian warisan dan wasiat. Warisan dan wasiat. Jadi wow semua nih. Ini vitamin wow ini sangat manjur nih. Kami selalu mengistilahkan kalau ada koneksi namanya vitamin wow. Jadi kalau di Arab sana berurusan biar mudah harus punya vitamin wow, yaitu wasta, yaitu koneksi. Kalau ada mama apa dalam cepat selesai itu. Tapi kalau sogok tak ada. Kalau kita vitamin S, vitamin suap atau sogok, itu aja bedanya. Nah, mana yang bagus tuh? Hah? Bagus dua-duanya? Enggak bagus ya? Enggak boleh membantu keluarga? Boleh, asal dia berkepatutan dan berkelayakan. Nah, itu berpatutan kan mempercepat selesai. Bukan maksudnya yang tidak penuhi syarat langsung lulus juga. Enggak. Artinya yang misalnya harus selesai 3 hari, selesai 2 hari, boleh enggak? Oh enggak, banyak ini sim-sim tembak yang kena. Boleh, asal tidak mengambil hak orang lain. Jelas ya? Saya misalnya kalau ngurus sendiri harus ngantri 3 hari melalui PED, ya segan sama ustaznya, sehari selesai sama PED. Boleh apa enggak? Iya boleh, selama tidak mengganggu urusan orang lain. Terganggu orang? Enggak, alhamdulillah. Ini gara-gara urusan ustaznya 50 orang enggak selesai hari, itu enggak boleh. Jelas?
Tapi kalau hanya sekedar dicepatkan, tidak mengganggu urusan orang lain. 50 hari itu selesai, tetap juga 50, tambah 1 untuk ustaz. Boleh kan? Alhamdulillah. Yang tidak boleh itu adalah ada daftar jadi PNS, CPNS 10 orang. Dan lulus 10, tiba-tiba masuk keponakan saya. Sebenarnya administrasi tidak lulus, apalagi tes. Apa? Tiba-tiba saya masukkan, cabut yang 1. Itu dosa. Itu dosa. Jelas? Sebab memasukkan ini mengambil hak orang lain gara-gara pakai baik koneksi vitamin wow atau vitamin S. Nah, jelas? Jelas Pak? Alhamdulillah. Jadi kalau saya minta bantu, nanti bantu aja Pak. Ya, tapi mohon maaf Ustaz, gara-gara Ustaz itu saya enggak usah. Itu. Jelas? Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wa muhtamilatan bi an takuna al-mawarithu nasikhatan lil wasaya. Kemungkinan kedua kata beliau adalah ayat-ayat warisan menasakh ayat-ayat wasiat. Menasakh ayat-ayat wasiat. Ya, artinya kewajiban wasiat tadi. Baik. Kalau dinasakh berarti yang berlaku sekarang adalah tidak boleh ahli waris dapat wasiat. Sebab nanti ada la wasiyata liwaris. Naam. Baiklah kaum muslimin, falamma ihtamalatil ayatani ma wasafna, ketika kedua ayat itu berkemungkinan mengandung makna yang pertama, yaitu wasiat dan warisan masih sama-sama berlaku, atau ma wasafna, apa yang sudah kita sebutkan, kana ala alil ilmi talabud dalali min kitabillah, talabud dalalati min kitabillah, maka wajib bagi para ulama untuk mencari pembuktian dari kitabullah, apakah keduanya berlaku atau tidak. Fama lam yajiduhu nassan fi kitabillah, selama tidak mereka dapatkan secara nas dalam kitabullah bahwa hukum yang pertama sudah dibatalkan dengan hukum yang kedua, tidak ada secara tekstual dalam Al-Quran. Karena kan nasakh Al-Quran kan dengan Al-Quran, kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, tapi tidak bisa dibuktikan dalam Al-Quran sendiri. Taib talabuhu fi sunnati Rasulullah SAW, tidak dapat petunjuk di dalam Al-Quran, maka pasti ada dalam As-Sunnah, maka dicari oleh mereka dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa in wajaduhu, kalau mereka dapatkan dalam as-sunnah petunjuk itu, fama qabilu an Rasulillah faminallahi qabilu, apapun yang mereka terima dari Rasulullah SAW sama dengan menerima dari Allah. Ini sering diulang-ulang oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, jangan ragu menerima hadis-hadis Nabi SAW, maka merugilah orang-orang yang menolak atau tidak serta-merta menerima hadis Nabi SAW hanya dengan dasar hadis Al-Quran sudah cukup. Nah, fa in qabil wajadu fama qabilu ar Rasulillah sallallahu fa minallahi qabilu, andainya mereka dapatkan dalam as-sunnah petunjuk itu mereka terima, maka yang mereka terima dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sama artinya dengan menerima dari Allah tabaraka wa taala bimaftarada min ta'atihi, sebab Allah telah mewajibkan taat ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taat ke Rasulullah itu maknanya mengikutinya, bukan mengetahuinya. Ya, tahu cuma tidak diikuti, taat namanya. Tidak. Ya, ada orang tua kita perintah minta tolong sama kita, saya anak taat. Apa buktinya? Saya tahu seluruh perintahnya, tapi sebagian saya ikuti, sebagian saya abaikan. Masuk taat? Tidak kan? Dulu kita dibilang anak taat kalau rajin salat. Sekarang rajin sholat ke masjid kan, besoknya lagi rajin sholat ke Masjidil Haram. Kaum muslimin dan muslimat, anak taat itu adalah yang melaksanakan perintah, bukan yang mengetahui perintah.
Makanya yang dapat hidayah itu Allah sebut faman tabi'a hudaya, siapa yang mengikuti petunjukku, bukan mengikuti petunjuk selainku. Ini banyak kita tahu itu sunnah Nabi, cuma yang diikuti sunnah selain Nabi. Yang penting kan ambil baiknya ambil baiknya, buang buruknya. Iya. Jadi dibuang yang dari Nabi, diambil yang dari yang lain. Yang dari Nabi jelas baiknya, yang dari Nabi belum tentu baiknya, tapi kenyataannya ambil yang dari selain Nabi, buang yang dari Nabi. Berarti yang dari Nabi buruk apa baik jadinya? Ambil baiknya, buang buruknya. Sudah jelas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti itu, lalu kita ambil dari selain Nabi alaihi salatu wassalam. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wa wajadna ahlal futya wa man hafizna anhu min ahli al-ilmi bil maghazi min Quraisy wa ghairihim la yakhtalifuna fi anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qama 'amal fath. Qala 'amal fath la wasiyyata liwarithin wa la yuqtalu mu'minun bikafir. Wa ya'thirunahu aw wa ya'thurunahu, dua-duanya boleh, wa ya'thirunahu aw wa ya'thurunahu an man hafidhu anhu mimman laqu min ahli ilmi bil maghazi. Lalu kita dapatkan para ahli fatwa, berarti para ulama yang mujtahidin, wa man hafizna anhu min ahli ilmi, dan siapapun yang kami hafalkan fatwanya dari kalangan ulama, bil maghazi, yang ahli di bidang maghazi. Al maghazi jam'u maghza, dan ini maksudnya adalah peperangan. Artinya yang ahli dan tahu bagaimana kejadian-kejadian sirah nabawi, tapi disebutkan maghazi karena biasanya yang penting-penting itu kan peperangan-peperangan yang terjadi, karena peristiwa-peristiwa itu maka disebutkan sebagai karena itu yang dominan disebutkan dalam sirah, sehingga disebut maghazi. Maknanya adalah sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Misalnya seperti Muhammad ibn Ishaq, Musa ibn Uqbah, Muhammad bin Umar al-Waqidi, dan lain-lainnya yang merupakan a'immatul maghazi, imamnya di bidang sirah nabawiyah, Ibnu Hisham dan Ibnu Sa'ad sahibut tabaqat, katibul waqidah dan sebagainya. Maka kami dapatkan dari ulama ahli fatwa, demikian pula yang kami hafalkan dari ulama ahli maghazi sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, min Quraisyin, baik dari kalangan Quraisy berarti muhajirin, wa ghairihim, atau selain mereka, atau ansar dan sebagainya. La yakhtalifuna, tidak ada ikhtilaf di antara mereka, semuanya sepakat fi anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala amal fathi, berkata pada tahun pembukaan kota Makkah. Berarti di kapan itu? Tahun ke-8, 10 Haji Wada, 8 Hijriyah. Berarti terakhir atau di awal? Terhitung terakhir atau di awal-awal? Tahun 8 Pak, tanggal 10-11 Nabi meninggal lagi. Berarti di belakangan, ayat warisan duluan tuh turun, di awal-awal pindah ke Madinah. Taib, apa yang kata Nabi? La wasiyata liwaris, tidak boleh ada wasiat untuk ahli waris. Artinya yang dapat warisan tak boleh menerima wasiat. Tahunya dari mana ini dia akan warisan? Ya tahulah kita bahwa saya akan meninggal, tentu tahu saya siapa ahli warisnya. Kalau tahu ilmu faraid kan, ya. Tapi minimal orang pasti tahu anaknya ahli waris. Anaknya ahli waris kan?
istrinya ahli waris, mertuanya enggak. Nah, dia tahu semua rupanya, enggak perlu dibaca lagi. Mertua enggak dapat ya, kasihan. Ya anaknya dapat. Nah, tapi kalau diberi nanti setelah meninggal, dia hadir pula pas pembagian kan, kasih sebelum dibagi enggak apa-apa. Boleh. Orang yang hadir dalam pembagian, baik orang miskin ataupun yang lain, baik sebagai hadiah ataupun sedekah, sesuai dengan kerelaan ahli waris. Tapi kalau habis pula nampak mah dia janganlah. Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, la yakhtalifuna, tidak ada perselisihan pendapat dari riwayat bahwa Nabi mengatakan tidak ada warisan atau tidak boleh wasiat kepada ahli waris. Nah, andai pun yang meninggal dah terlanjur berbuat, memberikan, menuliskan wasiatnya, ya misalnya dia tidak tahu agama ini, tidak tahu, maka dia wariskan, dia wasiatkan anak perempuan saya sekian miliar, anak laki-laki saya sekian miliar, menurut dia ini wasiat, ya ditulis di akta notaris misalnya. Kan banyak orang seperti itu kan, apalagi kalau di barat-barat seperti itu memang. Jadi istrinya dapat sekian, asetnya istri kedua, tidak ada istri kedua, simpanan, istri simpanan. Ya, mereka kalau resmi tidak boleh, tidak resmi wajib. Itu yang kita tiru nampaknya. Kalau poligami ditentang habis-habisan, tapi kalau gami-gami semuanya punya. Kalau diketahui saling menutupi aja lah katanya, ini dosa jemaah. Allah musta'an. Jadi kita tuh masya Allah, jadi hukum Allah kita tinggalkan, hukum kita tonjolkan. Allah musta'an. Ada pejabat dulu, enggak sekarang ya, dulu tadi mana lupa saya di mana tempatnya, ya seorang camat waktu itu tertuduh berpoligami, atau terduga, ya bukan tersangka, terduga berpoligami, artinya nikah siri dan nikah tapi sirri, rahasia. Ini ada yang tidak senang diadukan, dan itu berujung pada iya berujung pada mesti berhenti atau dicerai atau ditinggalkan kayak itu. Akhirnya dia ngakunya tidak menikah tapi berselingkuh. Tahu beda selingkuh dengan nikah? Tahu? Alhamdulillah tidak tahu. Syukurlah. Nah, jadi kalau selingkuh zina, kalau siri nikah. Nah, jadi ternyata selingkuh menyelamatkannya. Makanya orang semakin hari semakin sekarang orang bangga dengan selingkuh, kan bebas dia, bisa menyelamatkan. Itulah selamat di dunia tapi terlaknat di akhirat. Allah musta'an. Jadi orang untuk selamat kadang-kadang ngaku berzina, sebab kalau ngaku menikah bertentangan dengan Kepres atau Perpres nomor berapa? Saya lupa ini. Karena ada lama saya saking apanya sampai berniat kalau sempat jadi presiden saya cabut nih. Gembira tuan-tuan dengarnya. Ini enggak kampanye loh, enggak. Nah, ini yang bikin penderitaan para suami di Indonesia. Dengan peraturan turunannya. Kalau berzina selamat. Tapi kalau menikah dipecat. Hanya ngaku dia tidak menikah tapi hanya berselingkuh, halus namanya selingkuh. Bahasa apa tuh? Kita ini ahli bikin memperhalus yang di amplas terus akhirnya halus nih ya. PSK, Masya Allah, pekerja resmi kan legal kalau jadi PSK. Allah musta'an. Semoga Allah jaga kita dan anak-anak kita. La wasiyata liwaris. Jadi andainya dia pun berwasiat dan tuliskan di notaris dan sebagainya, lalu dia meninggal, maka wasiat seperti ini wajib dibatalkan, tidak ditunaikan. Kalau kita bilang bahwa ayat wasiat sudah dinasakh.
Baik, kita dengarkan. Jadi kita dapatkan kata Syekh, kata Imam Syafi'i rahimahullah, seluruh ulama maghazi tentang sirah Nabawi dari Quraisy dan selain mereka, demikian juga para ulama yang selalu memberikan fatwa bahwa mereka tidak berbeda pendapat. Nabi SAW pada tahun ke-8 Hijriah ketika Fathu Makkah, yaitu kembalinya kota Makkah ke dalam Islam, beliau mengatakan la wasiyata liwaris, tidak boleh ada wasiat untuk ahli waris. Wala yuqtalu mu'minun bikafir, tidak berlaku qisas antara orang Islam dengan non-Islam. Tidak boleh orang beriman dikisas gara-gara membunuh orang kafir. Tapi apa? Diyat ada, tebusan. Karena mana yang mahal darahnya? Mana yang mahal nyawanya? Nyawa ahli jannah atau ahli nar? Ahli jannah. Nah, jadi siapa yang ingin mahal darahnya tinggal mengucapkan syahadat. Tapi mentang-mentang murah jangan sembarangan, Pak. Tidak boleh. Yang murah tidak boleh. Sebab kita juga tidak boleh melakukan kezaliman kepada siapapun. Maka menumpahkan darah orang kafir berdosa tidak? Kalau tidak syariat. Jadi kalau tidak syar'i berdosa. Maka tidak syar'i menumpahkan darah orang kafir dalam 3 hal. Satu, orang kafir yang tinggal di negeri kaum muslimin, ya, zimmi namanya. Siapa yang menumpahkan darah mereka dengan zalim, maka tak mencium bau surga. Yang kedua adalah al-musta'man, orang yang diberikan suaka. Dia tidak aman di negerinya, lalu minta perlindungan ke negeri kaum muslimin, lalu diberikan. Kalau dalam aturan Islam, sekalipun rakyat jelata yang memberikannya, sekalipun yang memberikan itu rakyat jelata, ya, kalau mungkin negeri kita tidak ada rakyat jelata punya kekuatan hukum, maka oleh pemerintah tentu lebih kuat, maka tidak boleh diganggu. Yang ketiga adalah al-mu'ahad, yang terikat perjanjian damai antara kaum muslimin dengan mereka. Nah, kapan boleh? Satu aja, ketika dalam peperangan. Kalau perang macam mana, Pak? Oh, saya tak boleh dengan orang kafir, saya moderat ini. Tidak bisa. Namanya perang ya, dibunuh atau membunuh. Nah, biar antum semangat, maka dijanjikan surga. Jelas? Kalau tidak takut pergi perang, Pak, nanti awak ada diserang orang kan? Ya, yang namanya serang menyerang antara mukmin dengan yang bukan mukmin, musuh, itu tidak bisa. Tidak kita serang pun kita akan serang. Buktinya Nabi SAW dah lari ke Madinah hijrah dengan izin Allah SWT, masih dikejar kan? Dikejar terus. Terjadi perang Uhud, terjadi perang Ahzab, dah, ya kan? Ya, bersekutu orang semuanya untuk menjatuhkan Nabi dan para sahabat. Sampai hari ini orang-orang ingin menjatuhkan kita untuk naikkan kita. Makanya diadu dombanya pertama antara kita dulu. Ini diadu domba antara kita dulu. Orang Syiah bertepuk tangan ketika kita antara ini dan itu, antara Aswajan Wahabi, Masya Allah. Itu tepuk tangan nih. Diambilnya foto-foto, Masya Allah, foto-foto yang dikiranya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, Malik Abdul Aziz dengan orang-orang Inggris dan Perancis, sehingga Arab Saudi bentukan Inggris dan Perancis. Padahal itu adalah yang bersekongkol adalah Asy-Syarif Ali yang dulu gubernur Makkah dari kalangan astagfirullah, ini kaum muslimin. Tapi yang mendapat tuduhan adalah akhirnya Syiah yang mengambil keuntungan di situ. Kita diantuk-antukkan selalu. Awak suka pula berdebat kan? Tidak suka beramal, tidak taat, tidak suka berdebat. Akhirnya yang dinaikkan adalah bendera golongan dan organisasi, bukan bendera sunnah Nabi SAW. Maka jangan mau diadu ya Pak ya. Ya diserang pun diam aja lah. Nah, kalau perlu, iya jawab dengan ilmu, jangan jawab dengan caci maki dan cemooh. Ya, cemooh biarin aja, tapi jawab dengan ilmu kalau mau jawab juga. Nah.
Kalau enggak, diam saja. Karena diam itu emas, kata orang tua. Ya, kalau bercakap kita saling mencaci, nanti dosa kita. Biarlah orang aja berdosa. Kita enggak usah. Kalau bisa nasihati, jangan sampai berdosa. Jelas? Tapi menyebutkan ini hak, ini batil, itu wajib. Enggak berdosa kita. Ya, siapapun yang punya ilmu lalu dia diamkan, nanti dikekang dengan api neraka. Ya, siapapun merasa dia di pihak yang benar, sampaikan. Enggak ada masalah. Ya, siapa merasa di pihak yang hak, sampaikan dengan dalilnya, tapi hindari saling memfitnah, saling mencaci maki. Karena tidak ada untungnya caci maki itu, hanya syaitan yang bertepuk tangan. Apalagi kalau kita pemecah barisan. Tapi menunjukkan ini salah, ini betul, itu kewajiban. Tidak bisa, tidak. Kalau tidak usah berilmu. Kalau tidak usah berilmu. Kalau tidak berilmu pun disalahkan juga kita. Lebih baik disalahkan dalam keadaan berilmu daripada tidak berilmu. Karena tidak berilmu dibilang tidak ada, dikit aja ilmu, biasa dibilang bodoh juga. Padahal tidak ada sama sekali kan. Jadi kaum muslimin dan muslimat. Jadi yang kita ini memang mudah diadu domba. Dijadikan domba ini mau juga. Nanti jadi domba-domba yang Allah musta'an. Sudah diadu domba tentu berpencar kita. Akhirnya jadi domba-domba yang tersesat. Kalau domba-domba tersesat kan mudah diciduk tuh. Ya kan? Maka jangan jadi mau diadu domba, apalagi jadi domba yang tersesat. Jelas? Nah. Wa ya'thurunahu an man hafidhu anhu mimman laku min ahli al-ilmi bil maghazi. Dan inilah yang mereka riwayatkan, mereka nukil dari siapa yang mereka hafalkan riwayatnya, yang ditemui di antara para ulama maghazi tadi, yang menemuinya langsung dengan riwayat, yang tidak bertemu melalui catatan dan kitab. Seperti Imam Ibn Sa'ad punya kitab At-Tabaqat sekitar 10 jilid, dan banyak riwayatnya dari Muhammad bin Umar Al-Waqidi dan Al-Maghazi. Mungkin Al-Maghazi Ibn Al-Waqidi tidak sampai kita, tapi muridnya yang mencatat sampai pada kita. Nah, Musa bin Uqbah misalnya, mungkin kitab tidak sampai ke kita, tapi ada dalam kitab-kitab hadis seperti Sahih Bukhari, Tarikhul Kabir dan sebagainya. Nah, fakana hadza naqla ammatin an ammah. Ini sama dengan nukilan orang banyak dari orang banyak. Naam, wa kana aqwa fi ba'dil amri min naqli wahidin an wahid. Dan ini dalam suatu sebagian perkara lebih kuat dari nukilan orang per orang. 1, 2, 3, bukan orang banyak. Walaupun mereka bukan ahli hadis, ahli riwayat dalam hadis. Kan hadis kan syarat-syaratnya begini. Tapi di dalam riwayat sirah tidak terlalu diwajibkan untuk sanad yang kuat. Ya, makanya ulama dalam masalah sirah nabawiyah, dalam tafsir dan sebagian dalam fadailul amal, hadis-hadis dhaif pun tetap diamalkan. Hadis dhaif tetap diamalkan. Nah, ini Imam Syafi'i rahimahullah, beliau menyebutkan, saya tidak menemukan riwayat yang thabit tentang la wasiyata liwaris, tidak boleh ada wasiat bagi waris. Tapi ini makna ini diriwayatkan oleh ahli sirah nabawi dari orang-orang yang secara ilmu hadis tidak kuat. Demikian juga seluruh ulama ijma' berfatwa seperti itu. Maka ini seperti riwayat orang ramai dari orang ramai sampai ke zaman Nabi SAW. Ini lebih kuat daripada riwayat satu orang walaupun thiqah tadi. Ini menurut Imam Syafi'i. Dan Syekh Ahmad Syakir menimpali atau memberikan komentar, mungkin wallahu alam tak ada riwayat yang sampai ke Imam Syafi'i dari jalur yang kuat sehingga dia mengatakan itu. Padahal masih banyak jalur lain yang diriwayatkan oleh Imam Malik, Imam Ahmad, Imam At-Tirmizi, Al-Baihaqi, Ibnu Majah dan sebagainya dari jalur yang tidak disebutkan oleh Imam Asy-Syafi'i. Jelas? Berarti hadisnya sahih atau tidak? Sahih.
Dari jalur Imam Syafi'i katanya tidak sahih. Tapi ada riwayat ahli sejarah yang ramai, tidak ada ikhtilaf. Juga ulama fikih pun juga tidak ada ikhtilaf di zaman itu. Jelas tak? Ya, nampaknya bingung nampaknya. Kalau bingung saya stop aja. Anda tidak mau bingung karena lama. Saya ulang kembali bahwa ijma'nya ulama dalam suatu masalah itu kuat, lebih kuat daripada riwayat 1-2 orang walaupun terkenal thiqahnya. Jelas? Nah, karena ulama ahli semuanya sudah ijma' berfatwa bahwasanya orang yang mewarisi tidak menerima wasiat. Jelas tak? Nah, apalagi ayatnya tadi 2. Ada yang mewajibkan wasiat, ada yang mewajibkan warisan. Maka ada 2 kemungkinan, berlaku dua-duanya, wasiat dan mungkin. Dan ada kemungkinan kedua, wasiat dinasakh. Nah, ketika para ulama sejak zaman sahabat sampai masa tabi'in, tabi'in sampai masa tabi'ul atba', masa Imam Asy-Syafi'i, tak satu pun yang khilaf. Kalau tidak khilaf apa namanya? Sepakat. Ya, tidak ada satu pun yang khilaf. Kecuali dari Taus bin Kaisan. Ya, Taus bin Kaisan meriwayatkan kalau dia apa namanya? Seperti yang dinukil oleh Imam Syafi'i nanti di sini, dia kalau seandainya dia dapat warisan, maka dia tidak boleh mendapat wasiat. Tapi kalau seandainya dia tidak dapat apa namanya, nanti akan ada nukilan dari Imam At-Tawus Ibn Kaisan rahimahullah ta'ala, min anna al-wasiyata lil qarabati thabitah, bahwa wasiat untuk kerabat itu tetap. Untuk kerabat itu tetap. Naam. Taib. Jadi wasiat untuk kerabat tetap. Tapi kalau mereka dapat warisan, tidak. Kan ada kerabat yang tidak dapat warisan. Artinya menurut Imam Taus, kewajiban wasiat tetap ada. Padahal yang menurut ulama pada umumnya, wasiat tidak wajib. Paham tuh? Imam Taus tetap mewajibkan wasiat untuk karib kerabat. Kalau mereka tak dapat warisan, bukan tak dapat dosa. Jadi saya ulang kembali, kalau menurut hukum yang dinukil oleh Imam Syafi'i sekarang, kalau dinasakh berarti wasiat tidak wajib. Jelas? Yang wajib sekarang adalah waris. Yang wajib adalah, artinya kalau nak wasiat boleh, tak wasiat tak berdosa. Tapi Imam Taus bin Kaisan mengatakan tak, wasiat untuk kerabat tetap wajib bila mereka tidak dapat warisan. Artinya bila ada di antara kerabat kita yang dipastikan tak dapat warisan, maka yang meninggal wajib berwasiat untuknya. Siapa di antaranya kerabat yang tak dapat? Bukan, mertua memang tidak ada hak warisnya. Misalnya cucu atau datuk. Karena ada ayah kan, datuk tidak dapat kan? Dia kan kerabat nih, terhijab oleh ayah. Maka mereka wajib diberikan wasiat. Menurut Imam Taus nanti. Pembahasannya nanti. Nah, baiklah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Fakana hadza naqla 'ammatin an 'ammah. Ini nukilan orang banyak dari orang banyak, dari kalangan fuqaha dan ahli sirah. Ini menurut Imam Syafi'i. Wa kana aqwa fi wadl amri, lebih kuat dalam suatu persebagian perkara dari naqli wahidin an wahid, nukilan satu dari satu, atau dua dari dua, atau dua dari tiga, yaitu hadis ahad. Artinya Imam Syafi'i menghukum di sini hadisnya mutawatir, walaupun sanadnya dari sisi sanad tidak ada yang sahih yang sampai kepada beliau. Wa kadzalika wajadna ahlal ilmi alaihi mujmi'in. Demikian pula kita dapatkan para ulama ijma' semuanya, tidak ada khilaf lagi, bahwa ahli waris tidak mendapat wasiat. Qala,
Lalu beliau mengatakan warawa ba'dhu syamiyyin haditsan laisa mimma yuthbitu ahlul hadis, yaitu sebagian ahli Syam meriwayatkan sebuah hadis tentang itu, la wasiyata liwaris mimma laisa mimma yuthbitu ahlul hadis fihi, yang tidak dianggap sahih oleh ahli hadis karena riwayatnya dari ahli Hijaz. Jadi riwayat sebagian ahli Syam dari ahli Hijaz itu riwayatnya dianggap lemah, seperti riwayat Ismail bin Ayyash, dia ahli Syam. Bila dia meriwayatkan dari ahli Hijaz, ahli Madinah dan Makkah, riwayatnya lemah. Tapi kalau dia riwayatkan dari ahli Syam sendiri, riwayatnya kokoh. Nah, menurut Imam Asy-Syafi'i yang sampai kepadanya adalah riwayat Ismail bin Ayyash dari ahli Madinah. Ahli Madinah Hijaz atau Syam? Hijaz. Maka dilemahkan oleh ulama hadis. Padahal nanti ada seperti kalau Syekh Muhaqqiq Syekh Ahmad Syakir rahimahullah, ada riwayat dari Ismail bin Ayyash dari ahli Syam sendiri, sehingga dikuatkan. Sebagian ulama seperti Al-Hakim mensahihkannya, Imam Ibnu Hajar menghasankan, dan Al-Baihaqi sebelumnya juga seperti itu. Berarti Imam Syafi'i sekarang berpanduankan kepada nukilan orang banyak dari orang banyak. Yang kedua, ijma' para ulama ahli fatwa tentang masalah itu, bahwa ahli waris tidak menerima wasiat. Naam, mimma laysa mimma yuthbitu ahlul hadis fihi anna ba'dha rijalihi majhulun, bahwa sebagian rijal hadisnya, para perawinya banyak yang majhul. Faruwinahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam munqati'an, sehingga riwayat yang sampai kepada kami adalah munqati'an, terputus sanadnya. Wa innama qabilnahu mimma wasaftu min naqli ahli al-maghazi wa ijma'il 'ammati alaihi. Sesungguhnya kami hanya menerimanya ini karena apa yang kami sebutkan sebelumnya, yaitu niqilan umumnya semua ahli sirah, ahli maghazi. Wa ijma'il 'ammati alaihi, dan ijma'nya semua ulama dalam masalah ini. Maka kami terima walaupun hadisnya dhaif dari sisi riwayat yang sampai kepada Imam Asy-Syafi'i. Kalau riwayat dari yang lain sahih, alal aqal adalah hasan. Wa in kunna qad zakarna al-haditsa fihi, sekalipun kami sudah menyebutkan hadis padanya dan masalah ini, wa tamatna ala hadithi alal maghazi amman wa ijma'in nas, dan yang kami jadikan mu'tamad dalam masalah ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh ahli maghazi secara umum, wa ijma'in nas, dan ijma'nya para ulama. Qala rahimahullah, akhbarana Sufyan, telah menyampaikan hadis kepada kami Sufyan, yaitu Sufyan bin Uyainah. Imam Syafi'i bila menyebutkan Sufyan, maka yang dimaksud adalah Sufyan bin Uyainah al-Hilali Abu Muhammad al-Makki, Imamul Hijaz wa faqihuha. An Sulaiman al-Ahwal, dari Sulaiman al-Ahwal, an Mujahid, dari Mujahid, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la wasiyata liwarith, tidak ada wasiat bagi ahli waris. Hadis ini juga diriwayatkan Imam Syafi'i dalam dalam beberapa tempat. Nah, di sini yang seperti yang beliau sebutkan, hadisnya munqati', terputus, karena Mujahid tabi'i tidak bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dia meriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka hadis ini dari sisi sini munqati', lemah. Munqati' itu lemah. Dan kalau kita pakai kaidah Imam Asy-Syafi'i seperti yang akan disebutkannya dalam bab-bab nanti, bahwa hadis mursal, kan ini mursal namanya, riwayat tabi'in langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini mursal. Menurut Imam Asy-Syafi'i, hadis mursal itu diterima dengan 3 atau 4 syarat. Syarat pertama,
rawinya yang mursal ini thiqah semua. Di sini thiqah semua. Ya, tidak wasikor ya, thiqah, yaitu mengumpulkan antara adalah wa dhabt. Yang kedua, diriwayatkan pula secara musnad dari jalan yang lain. Dan alhamdulillah diriwayatkan secara musnad dari jalan yang lain. Yang ketiga, didukung oleh hadis-hadis lain yang semakna atau sahih tapi maknanya sama walaupun tidak atau hukumnya sabit dalam hadis yang lain. Dan yang keempat, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT juga diriwayatkan dari sahabat yang lain atau dari jalur yang lain, dan semua syarat itu ada pada hadis ini. Sehingga dengan demikian, kalau mengikut syarat Imam Asy-Syafi'i, hadis ini tetap dipakai. Apalagi beliau menyebutkan sudah ijma'nya para ulama fuqaha dalam masalah ini. Insyaallah kita sambung lagi nanti ya. Ya, kita sambung lagi. Sebab kalau diuncah yang setelahnya nanti mungkin agak lama dikit. Tentu anda boleh nengok-nengok jam nampaknya. Sama saya juga. Nah, karena jadi SH pagi-pagi SH sopir harian anak. Baik, kita tutup sampai di sini aja dulu. Dan kesimpulan, belum ada kesimpulan. Nah, untuk yang selesai hari ini bahwasanya Imam Syafi'i rahimahullah ingin tunjukkan kepada kita bahwa ada nasikh wal mansukh. Yang pertama. Yang kedua, bahwa nasikh wal mansukh itu Al-Quran, sunnah dengan sunnah. Yang ketiga, bila tidak ditemukan bukti nasakhnya dalam Al-Quran, dicari dalam as-sunnah. Maka ditemukanlah oleh imam bahwa dalam sunnah Nabi di Haji Wada adalah ahli waris tidak mendapatkan wasiat. Nah, padahal ayat tadi berkemungkinan bahwasanya wasiat dan warisan tetap berlaku, tapi karena ada dalalahnya, ada tunjukan dan pembuktiannya dari sunnah bahwa ahli waris tidak dapat wasiat, maka dengan demikian hukum wasiat yang awalnya diwajibkan sudah dinasakh dengan hukum waris. Insyaallah kita sambung pada pertemuan yang akan datang. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wasallam. Terima kasih dan mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffat bihimul malaikah wa dzakarahumullahu fiman indah. Tidaklah suatu kaum duduk di salah satu rumah Allah membaca ayat-ayat Allah dan sama-sama mempelajarinya kecuali turun kepada mereka as-sakinah, ketentraman dan kenyamanan. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan mereka diliputi pula oleh rahmat, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Wa haffat bihimul malaikah, dan mereka pun dikelilingi oleh para malaikat, karena malaikat suka majlis-majlis zikir dan ilmu. Wa dzakarahumullahu fiman indah, dan Allah akan banggakan sebut-sebut mereka di kalangan malaikat-malaikat yang ada di sisinya, di masyarakat atas. Mudah-mudahan kita termasuk yang sering disebut-sebut di sisi Allah di kalangan para malaikat, dan di akhir majelis ini mudah-mudahan kita pula mendapatkan seperti yang tersebut dalam hadis qudsi, qumu maghfuran lakum, silahkan berangkat meninggalkan majelis ini dalam keadaan diampuni dosa-dosa kalian.